setiap pertemuannya karena tahu ini puasa. Saya kemarin juga mencoba untuk mengisi satu sosialisasi satu tempat. Saya berat banget tuh. Setelah selesai waktunya paling sekitar 1,5 jam. Tapi kebetulan 1,5 jam itu saya ngasih meter ya 2 jam lah. Yang tadi itu kering banget saya, kering banget tuh. Mungkin ya tadi karena puasa, pagi rapat, siang itu saya ngisi jam 10 sampai jam 12 paman saya. Sorenya saya juga ada rapat. Kebetulan desain juga itu kayak sekarang gitu. Kemarin itu kayak ada di sini itu saya akan membuat nanti 1 jam untuk Ramadan dan selebihnya nanti kita terasnya di WhatsApp ya. Kecuali kalau kalian banyak yang nanya, kita bisa nanti bisa lebih panjang lagi. Semoga sih jawabannya nggak terlalu ini buat saya, nggak terlalu membuat kering ya, untuk ini. Oke, ada yang sudah tahu terkait dengan analisa pasar properti? Yang sudah pernah melihat misalnya laporannya seperti apa? Atau ini yang belum ya, masih hal yang baru ya, yang baru terkait dengan analisa pasar properti. Suara saya kedengaran lagi dengan jelas atau masih ada gangguan? Masih putus Pak kadang. Agak putus-putus aja Pak. Oh, putus-putus emang nih kayaknya nggak tahu nih. Jalan di koneksi saya masih baik-baik aja, tapi ya moga-moga lebih baik ke depan. Oke, cara pengertian kalau kita lihat di analisa properti itu, kalau di Carl Tomset itu bilang bahwa ini adalah pandangan dulu ada penawaran permintaan terkait dengan atribut yang melekat pada properti, artinya pada misalnya atributnya terkait lokasi, bagi permintaan pada lokasi tertentu, terkait dengan jenisnya residensial, komersial, maka kita akan menimbang terkait dengan atribut-atribut tadi ya, berapa stok residensial, berapa suplai residensial. Jadi nanti kalau ada yang melakukan itu terkait dengan misalnya jenis rumahnya adalah rumah sederhana dengan luasan sekian meter, ada yang mungkin bisa melihat profil terkait dengan suplainya di daerah. Jadi misalnya di sana ada beberapa perumahan yang dibangun baru, selesainya kapan misalnya, dari lingkup radius 5 km dari rumah dia, misalnya seperti itu. Itu sebagai contoh saja. Terus mereka modelnya seperti apa, kisaran harganya seperti apa, dan kalau misalnya itu profil pembelinya model seperti apa ya. Penjualannya apakah sifatnya KPR itu yang adik-adik nanti lihat ya. Tapi melihat pasar ini terkait dengan objek yang kita akan nilai ya. Jadi kalau misalnya kita punya residensial, maka yang kita akan cari datanya hanya terkait residensialnya, walaupun yang lain-lain mungkin kita sebagai tambahan ya, tambahan ABC terkait dengan potensi adanya properti komersial atau properti khusus lainnya. Nah, kalau satu lagi dibilang di sini terkait analisis atribut produktif dari suatu real estate ditentukan oleh permintaan terhadap real estate dan penawaran kompetitif dari real estate pada pasar. Saya definisi yang sama memang sama ini kalau dibilang terhadap atribut produktif dari suatu aset ya. Jadi ditentukan atribut lokasi, atribut luasan juga, jenis misalnya residensial tapi tipikal rumah kayak gimana yang laris manis misalnya di sekitarnya dia. Tangsel misalnya, yang Tangsel tipe berapa sih yang biasanya dibangun? Nah, kalian lihat iklan-iklannya tuh, pembangunan di A, B, C ya, di satu tempat rata-rata 2 lantai atau 1 lantai, luas bangunannya berapa, luas tanahnya berapa, kisaran harganya berapa. Nah, itu yang akan dilakukan analisa oleh kalian. Tujuannya memahami properti lain yang sejenis tapi di luar properti kalian ya. Untuk melihat kalau dibilang di sini adalah supply-nya, penawaran dan permintaannya seperti apa.
apakah laris kemana, atau mungkin dari melihat ada beberapa perumahan yang dibangun sampai sekarang belum laku-laku tadi. Perumahan ini juga bisa, kalau adik-adik di perumahan yang misalnya ditempatin modelnya itu adalah dibeli untuk ditempati atau dibeli untuk investasi, ya, hanya baru kosong gitu. Nah, itu kalian melakukan analis tadi, ya. Oh, karakteristik di tempat saya itu seperti ini gitu. Saya tempat saya di Tanah Selatan ya, di kita rata-rata tanah itu berkisar antara 70 dan 120, kebanyakan ya di bawah 100 lah, kebanyakan dua lantai yang banyak diminta ya, 2 lantai. Harga kisarannya kalau model kayak gitu sekitar di bawah 2M misalnya. Nah, itu adalah analisis singkat ya. Tapi kalau ada bisa menggunakan data perumahan A, B, C gitu, bisa dilakukan itu. Itu adalah terkait dengan analisis pasar properti. Jadi melihat pasarannya seperti apa rumah adik-adik. Kita udah melihat ke dalam, sekarang kita melihat keluar. Fakta yang ada di sana gimana? Faktanya banyak yang dibangun atau enggak, pasarnya seperti apa, ketersediaan lokasinya seperti tanahnya masih ada apa enggak, harga tanah dan harga rumah perbandingannya berapa, itu fakta-fakta yang bisa kalian adik-adik bisa ungkap dalam melakukan analisa pasar properti ya. Terus kalau kita lihat tujuannya, pertama ini cuma permintaan penawaran ya. Makanya dia akan melihat sisi supply dan sisi demand. Kalau sisi supply tadi sudah dijelaskan ya, adalah terkait dengan kondisi pasar yang tersedia, bangunan terkait dengan perumahan baru itu sebagai sisi supply. Demandnya seperti apa? Kalian bisa melihatnya dari penduduk, usia menikah dan belum menikah ya, usia yang mungkin butuh rumah kita asumsikan sebagai usia menikah ya. Nah, kita melihat juga tadi kalau di satu wilayah, kalau bisa dari satu desa ada data itu lebih bagus lagi. Berarti kalian bisa misalnya minta dengan KDS dan sebagainya misalnya ya. Kalau yang di wilayah kecamatan di mana kalian saya datanya. Kalau misalnya nggak ada di mana di kabupaten, berarti lingkupnya kabupaten. Ya, di lingkup kabupaten seperti apa? Demografinya seperti apa? Di tempat saya itu banyak Pak yang modelnya itu mereka itu tetap di rumah orang tuanya ketika menikah misalnya, atau modelnya di sini memang tinggalnya adalah sangat jarang di perumahan. Nah, itu karena bisa terkait yang terkait dengan perilaku konfliknya. Terus yang kedua buat yang kepentingan dalam mengambil keputusan. Itu misalnya kita udah punya demografi tadi, maka sebenarnya kita bisa, kalau saya punya project, saya punya uang, saya mau project bangun rumah model apa yang bisa bangun. Saya punya uang, terus kerja komersial, saya bangun ruko, tipikalnya seperti apa, tanahnya berapa. Karena tadi disebutkan sebelumnya adalah masalah karakteristik orang tuh pinginnya seperti apa. Jakarta mungkin karakteristiknya orang ya tadi halaman gak luas, tapi 2 lantai ya, enggak 1 lantai. Di kampung model yang disuka adalah mungkin yang karangannya luas, yaitu maka kalau dari sisi supplier atau developer dia akan melihat pasarnya seperti apa. Mungkin kalau model dijual di kampung susah pemasarannya, ya tanah cuma 72 atau 74 ya, pasarkan di beberapa akan susah, tapi tanah 120 mungkin akan gampang ya. Itu ada yang tahu. Terakhir dengan tujuannya adalah dengan potensi nilai yang optimal ya tadi ya, karena kalau hipotesa saya ya harga optimal atau nilai yang optimal dari suatu luas tanah ya, itu akan kita pakai teori ekonomi dulu. Semakin luas suatu tanah, semakin tinggi harganya yang dijual ya misalnya, semakin sedikit kemampuan orang yang punya kemampuan untuk membeli tanah tadi ya. Jadi tapi ada satu titik di mana dia optimal, karena ketika kita bicara jual tanah luas, per meternya itu rata-rata kalau secara ekonomi ya, kita pada ekonomi pasti per meternya akan turun. Karena tadi ya, sisi demand-nya dia ada, supply-nya itu semakin luas dijual, semakin orang tidak mampu membelinya. Ya. Hanya orang titik di mana luas ya. Ada yang misalnya dijual karena butuh uang, dia tanah cuma 40 meter persegi, itu masih laku, tapi harganya nggak maksimal
Ya, mungkin di Jakarta, di Tangsel misalnya, optimalnya di angka 100 sampai 120 meter atau mungkin 80 sampai 120 meter, itu mungkin paling optimal gitu. Nah, di sana dibilangnya nilai optimal dari suatu properti ya. Jadi membandingkan luas tanahnya, bangunannya seperti apa, ini yang paling optimal dari sisi supply dan sisi demand-nya. Nah, kalian misalnya nanya tipe-tipe seperti itu. Nah, di Jakarta jarang sekali dimana sekarang modelnya perumahan yang tanahnya 120, jarang banget. Ke atas 120 cuma ada hanya apa? Hanya yang sifatnya hook, itu mau tanah sisa ya. Tapi dari awal mau desain bahwa tanah di Jakarta perumahan 120 atau mustahil, jarang sekali. Rata-rata di luasan di bawah 100 rata-rata, 84, 90 itu paling sering ya, atau 70 something itu paling sering. Jadi pencarian nilai optimalnya. Nah, di sana adalah pertama jumlah orang yang mampu membeli masuk ke dalam kurva yang demand maksimal. Satu sisi harga per meter juga itu yang paling oke ya. Dan saya pernah itu waktu itu membuat suatu kayak desilinder sederhana menggunakan data yang dari data pembanding dari beberapa provinsi ya, hampir beberapa provinsi itu datanya sekitar 25.000. Setelah cleansing bersih data 8.000. 8.000 itu saya regresi tapi menggunakan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat luas sama L kuadrat ya, sama L kuadrat ya, saya regresi. Nah, ketika saya regresi L luas dan L kuadrat itu saya pakai F-test untuk penggabungan dari dua variabel ini apakah benar. Nah, kalau bilang L kuadrat sama L itu berarti di mana termasuk enggak. Dan terbukti bahwa asumsi bahwa menggunakan luas itu ketika kita bicara masalah luas ya, ada namanya luas optimum. Cuma waktu itu saya belum meneliti lebih jauh lagi berapa luas optimum karena itu datanya itu berbeda dari seluruh Indonesia. Jadi kalau meneliti itu berat, tapi waktu itu saya cuma ambil sederhana aja dari 25 juta 8.000 request, masalah luas ada lain sebagai kontrol. Tapi yang mau saya tidak bahwa semakin luas maka harga per meternya semakin bangun yuk, goblok juga. Oke, tadi terputus. Ini saya coba tethering saja. Semoga koneksinya makin bagus. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa nyambung tadi masalah keluasan ternyata ada tadi boleh saya terkait dengan dari luas optimum, ternyata kalau lihat di kasus saya mengambil dari 8.000 data itu ada bisa dibuktikan bahwa yang namanya bahwa luas itu tidak linear, artinya semakin luas harga per meternya semakin bagus. Ternyata luas itu untuk harga per meter dia modelnya adalah hyperbol, artinya dia punya titik maksimum. Di satu titik dia akan menentukan harga per meternya makin tinggi. Saya bilang harga per meter bukan harga tanahnya, karena harga tanahnya pasti linear ya, semakin luas semakin mahal, sudah jelas itu pasti. Tapi kita lihat harga per meternya linear apa enggak, semakin luas apakah per meternya semakin mahal atau semakin murah ya. Ya, itu saya benar. Jadi kalau misalnya Pak, izin mengingatkan Pak, belum share screen Pak. Oh, belum satu ya? Belum Pak. Oke, terima kasih.
Jadi tadi pertama terkait dengan meneliti jumlah permintaan penawaran, kedua membantu pihak yang berkepentingan, misalnya dari developer terkait dengan urusan pemasaran properti, yang ketiga potensi menggunakan paling optimal dari suatu properti. Jadi tadi saya sampaikan nilai saya itu ambil datanya dari Sabang sampai Merauke, dan itu ambil hipotesanya jadi sedikit saja gitu. Mungkin kalau tadi lebih lanjut harusnya ngambil data di satu wilayah tertentu, ya, biar nanti lebih bagus lagi, ya, di spesifik. Kalau ini kan gelondongan ya, dari penjualan data pembanding, saya nggak lihat dari mananya, tapi lihatnya dari A ke Z-nya saya lihat, yaitu sebagai contoh terkait dengan menentukan nilai properti paling optimal, salah satunya itu. Terus fungsinya apa lagi terkait dengan nilai properti adalah penentuan lokasi salah satunya, ya, mana lokasi perumahan yang paling oke, kantor di mana, hotel yang mana gitu. Jadi kalau model perumahan zaman dulu ya, kalau lihat saya tahun 2000 ya, saya mungkin kuliah di standar 2002. Terus setelah itu di 2010 masuk lagi lah ibaratnya. Itu cara mereka menetapkan zona-zonanya berbeda banget ya. Kalau dulu modelnya kan perumahan banyak, terus ada satu spot yang jadi pusatnya, kayak misalnya mall Bintaro Plaza masuk di tengah situ, terus nggak ada lokasi-lokasi lain, sehingga akhirnya yang perumahan sekarang berubah jadi ruko. Konsep ketika pembangunan 2010 ke sini agak berbeda. Di setiap jenis plaza tertentu itu ada nanti satu titik memang diperuntukkan untuk komersialnya, ya. Jadi nggak ngumpul di satu tempat, agak menyebar. Makanya kalau lihat sekarang, kalau dia misalnya kemarin semester jalan-jalan tuh, misalnya di sepanjang jalan utama biasanya menghadap jalan langsung ruko-ruko, di belakangnya perumahan kayak gitu. Jadi tidak mengumpul satu tempat, semuanya komersial, lainnya semuanya residensial, tapi memang disebar, ya, konsepnya agak sedikit berbeda. Terus berapa ukuran statik bangunan dibangun pada kondisi lahan tertentu. Nah, ini juga tadi terkait dengan optimal, ya, terkait nilai optimal. Kalau misalnya saya punya tanah 80, kira bangunannya modelnya seperti apa, tipe berapa lantai, speknya seperti apa. Terus bagaimana minat daya beli terhadap properti yang dibangun. Nah tadi ya, jadi untuk properti yang ya tadi karena kita berhubungan dengan residensial, maka analisis pasar propertinya ya jangan kita melakukan penilaian terkait dengan properti residensial nanti ke depan. Jadi kita analisisnya dan analisis properti yang residensial. Ya, paling nggak kalau misalnya ini menyelidiki properti Anda, paling nggak minimal gitu, atau mungkin punya residensial tapi nanti range-nya apa? Jadi nanti ketahuan bahwa propertinya Dede ini, rumahnya Dede itu masuk ke yang mana, yang paling diminati atau malah yang nggak paling diminati, yang punya sudah menggunakan nilai optimal atau enggak, yang paling dicari atau enggak, yang sekarang supply-nya itu banyak atau sedikit, ya. Terus yang terakhir, bagaimana properti menghasilkan pendapatan dan waktu berapa lama yang diperlukan. Kira-kira tadi ya, kalau kita tahu misalnya dari perumahan range-nya berapa dari pertama kali iklan sampai dengan sold out misalnya, ya, jadi ngasih inilah, lihat di iklan properti ya, kalian melihat ini kapan sih pertama kali ada iklan ini misalnya, yang nggak harus tepat banget, tapi paling kalian punya range lah, jangan terus kita 6 bulan yang ini sekian 6 bulan, yang 7 bulan, yang ini sekian bulan gitu, dia akan sold out. Ketika ya diteliti aja beberapa perumahan di sekitar area dia. Dan sekali lagi ini yang tahu ada di bukan saya, karena saya nggak melakukan analisis ini, saya tidak jalan-jalan, saya nggak lihat propertinya seperti apa. Ya, kalau misalnya itu kan banyak iklan, telepon saja, ya, ditelepon saja, tanyakan saja. Nah, metode analisis kalau dibilang ini ada yang sifatnya inferred trend analysis sama fundamental analysis. Ketika inferred trend analysis menggambarkan tren pasar properti, historical data ya, data makro dan sifatnya umum. Ya, jadi ini ketika lihat data yang kemarin di belakang seperti apa. Data makroekonomi, pertumbuhannya seperti apa, Anda lihat ya. Jadi historical data. Kalau fundamentalnya adalah memforecast jenis properti pada pasar yang spesifik misalnya. Sebagai contoh nih,
ininya ya. Terus berdasarkan pada segmentasi demografi dan data ekonomi. Jadi demografinya ya, kalau tadi kan saya bicara masalah umum, sekarang udah mulai menggunakan data mikro ya, sifatnya lebih mendalam. Ya kami harapkan, yang saya harapkan yang mana yang fundamental sebenarnya. Ya, jadi properti Anda ya di forecast, jenis properti yang Anda punya di forecast ke depan seperti apa. Terus yang tingkat permintaannya seperti apa, demografi penduduk yang menginginkan properti Anda seperti apa. Data mikro terkait dengan kenaikan harga untuk jenis properti Anda seperti apa. Jadi dia lebih in-depth analisis ya, lebih dalam analisisnya. Terus selain itu, nah kalau lihat di sini maka nanti kalau kita invert yang sifatnya menggunakan yang pertama, maka nanti analisisnya bersifat umum ya, sifatnya deskriptif, data diupdate tiap tahun. Nah semakin dia fundamental maka dia menggunakan analisis paling detail ya, terkait dengan dia pembangunan, strategi pemasaran, kesadaran terkait dengan tata ruangnya, TRW ya, rencana tata ruang wilayah. Jadi ini lebih bagus karena apa? Karena akan melihatnya datanya itu terkait dengan properti Anda sendiri, terus melakukan forecast demand absorption rate. Artinya nanti juga akan lihat ya untuk pasar-pasar ini apakah nanti memang secara umum banyak diminati, masih banyak diminati atau enggak. Jadi kalian forecast ya nggak apa-apa gitu. Sementara kita belajar forecastnya nggak pakai tools analytics segala macam, tapi berdasarkan data yang ada, menggunakan beberapa perumahan yang dijual, mereka itu capturingnya, mereka itu apanya diterima masalah seperti apa, penjualannya dalam berapa lama mereka laku ya, berbeda kayak gitu misalnya. Nggak perlu sampai menggunakan data statistik ya. Nah untuk yang si cepatnya invert, maka dia menggunakan data survei yang pihak ketiga dari BPS dan sebagainya. Kita nggak survei langsung gitu, makanya saya lebih cenderung menggunakan fundamental. Jadi menggunakan fundamental ya terkait spesifik sudah menggunakan terkait dengan properti Anda sendiri. Terus tingkatan analisis secara umum ya, analisis paling spesifik dan primer ya. Jadi ini nanti dapat digunakan terkait dengan kebijakan penggunaan lahan ya, risiko, estimasi tentang total biaya. Ini membangun tadi, dia bisa memperkirakan biayanya berapa. Perkiraannya dari mana? Di KPB misalnya. Rata-rata pembangunannya modelnya perumahan A, harga bangunan sekian, tanah sekian, misalnya gitu. Terus ada menggunakan lagi teknik forecast ya, terkait dengan demand ininya. Terus nanti juga lebih sering tingkatan dari tingkatan A diupdate tiap kuartal misalnya seperti apa. Yang paling ini adalah terkait dengan strategi pembangunan ya. Tingkat analisis yang pertama yang paling ini adalah dia cuma lihat secara umum ya, dari secara umum. Kalau yang ada secara umum, perumahan kayak gini di sini laku sekian, supply and demand sekian, misalnya kayak gitu ya. Diupdate tiap tahun. Besok ada pembangunan perumahan baru apa enggak gitu. Jadi modelnya kayak gitu. Datanya makro biasanya dari pihak ketiga, pembangunannya seperti apa dan sebagainya. Tapi kalau kita makin lama kita melihatnya dari data yang tipe rumah tertentu misalnya lebih dalam lagi di sana terkait ini pembangunannya seperti apa, lama pembangunannya, proyeknya, margin, kemungkinan margin yang diambil bisa sampai kayak gitu. Kalian bisa ngitung sebenarnya ya, karena kan kemarin udah melakukan kira-kira penilaiannya tanah sekitaran ini sekian ya. Nah, secara umum kalau kita lihat di sana, semakin kompleks semakin mendalam analisis digunakan. Semakin tinggi potensi risiko, semakin dalam analisis yang digunakan juga. Semakin besar tidak stabilan pasar, maka semakin mendalam analisis yang digunakan. Juga terkait dengan peraturannya seperti apa, apakah menghendaki itu atau enggak. Nah, juga ada datanya, maka nanti terkait indikator makroekonomi itu ada pertumbuhan, GDP-nya, inflasi. Nah, saya harapkan di sini menggunakan data kabupaten lah minimal ya. Kalian cari di BPS ya. Terus terkait dengan investment environment-nya seperti apa ya. Terus terkait dengan kondisi geografisnya, demografik tadi saya sampaikan. Atau misalnya kalau itu tujuan wisata ada visitor arrival-nya ya. Terus ada lagi terkait dengan regulation property ya, TRW, kebijakan terkait dengan dan kemarin masalah KLB ya. Jadi
kawasan luas bangunan, kawasan dasar bangunan, itu seperti apa di daerah Anda, sampaikan di sana. Untuk mikroekonomi, ya perilaku harga ini sangat spesifik. Saya sampaikan misalnya resistensi harga misalnya, ketika apakah harganya akan naik tinggi ketika ada suatu kejadian terkait dengan pasar substitusi misalnya. Misal sebagai contoh nih, ada rumah tapak atau dibangun di satu tempat apartemen, terpengaruh nggak nih harga rumah tapaknya? Ada diskon-diskon yang ditawarkan nggak? Gitu. Itu sebagai contoh terkait dengan analisis harga. Terkait dengan biaya, misalnya tadi perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk membangun properti tertentu. Ya, penawaran berarti terkait dengan proyek-proyek baru yang dibangun di wilayah Anda. Permintaan satunya dengan demografi. Ya, demografinya kita lihat misalnya usia pernikahan sekian sampai sekian, berarti Anda harus tahu detail terkait dengan demografinya, bahwa nanti dalam berapa tahun ke depan misalnya, maka kemungkinan di usia ini sampai ini membutuhkan rumah. Ya, jadi kan bisa dapat aturan dari mana terkait dengan itu. Kan lihat dulu rata-rata usia menikah di satu wilayah, ya, itu bisa dilihat di sana. Harusnya ada, kalau nggak ada gimana? Berarti analisnya digeser ke yang lain gitu. Jadi kalian ketika nggak dapat yang ini, gesernya ke yang lain. Misalnya tadi demografi kan dapat ya jumlah penduduk di rentang usia tertentu itu ada. Nah itu tinggal di sana cocokkan dengan terkait dengan undang-undang perkawinan misalnya. Cocokkan ke sana bahwa usia perkawinan 21 tahun sampai sekian. Berarti kalau kita mau range untuk pasar yang berlaku 5 tahun ke depan, kita ambil yang usia misalnya antara 21 sampai 16. Ini yang kebutuhannya rumah akan tinggi. Ya. Jadi 5 tahun ke depan kebutuhan rumah di tempat Anda kemudian tinggi. Asumsinya apa? Asumsinya adalah bahwa semuanya akan membeli rumah di tempat dia lahir. Ya, ya kita menganggap seperti itu. Maka ini adalah potensi permintaan. Ya, potensi permintaannya adalah tadi dalam 5 tahun ke depan kita lihat usia 16 sampai 21 misalnya. Jumlahnya sekian. Ya, berarti kalau misalnya dibagi dua, anggap aja dibagi dua ya, cewek-cowok rata, berarti kebutuhan atas perumahan ini minimal sekian persen, sekian ribu unit misalnya, ya di satu wilayah, satu kabupaten. Nah kalian melihat secara umum, berarti kebutuhannya sekian. Kalau lihat dari data yang ada, sedikit perumahan yang ditawarkan misalnya. Tapi juga misalnya ada kebijakan yang ada adik sampaikan bahwa wah di sini senangnya beli rumah second misalnya, ya udah nggak ada masalah, sampaikan juga di sini. Nah untuk input analysis maka nanti kita perlu data-data seperti ini ya. Jadi vacancy rate-nya, market trend-nya ya, terus quantity of construction start-nya ya, quantity of new construction completion, nanti yang sekarang selesai, yang sekarang lagi dibangun, yang mulai dibangun, yang sudah selesai itu nanti. Absorption new space-nya, jadi tadi berapa cepat dia terserap, berapa cepat dia dijual. Di sini katanya juga sebenarnya sudah ada ya di mata kuliah sebelumnya, ya tinggal nanti dilihat lagi ya. Terus terkait dengan fundamentalis maka property cycle-nya, ya, jadi sekarang dia seperti apa untuk cycle-nya, di kapan dibeli, kapan dijual, time extrapolation-nya di mana, supply and demand-nya, equilibrium-nya biasanya di mana, terus SWOT-nya seperti apa sampai dengan forecasting-nya. Dan ini juga kalau informasinya sudah ada ya di analis pasar properti, harusnya sudah dapat di sana. Jadi di sini cuma kita praktek atas yang pemain sudah adik-adik pelajari. Langkah-langkahnya seperti apa? Pertama pengumpulan data, kita sudah belajar kemarin pengumpulan data minimal untuk objek kita ya. Terus makro dan mikroekonomi mungkin kita mulai lakukan, wilayah lingkungan dan objek pemilihan selesai ya. Analisis nanti kita akan lihat terkait dengan kondisi ekonomi secara umum, kondisi wilayah ya. Terus ketika kita mengacu ke fundamental, kita lihat supply and demand seperti apa, SWOT, posisi SWOT terhadap objek penilaian kita seperti apa sampai dengan forecasting ya. Jenis properti kita ke depan itu seperti apa ya, berdasarkan data-data yang sudah kita ambil sebelum-sebelumnya. Jadi secara umum itu yang mungkin saya sampaikan, karena sebenarnya ini kalau ini sudah ada mata kuliah sendiri terkait analisis pasar properti ya, di sana kalian belajar.
Jadi ini belajarnya berbarengan ya. Nanti kalau misalnya, saya nggak tahu ini udah di semester berapa, saya kurang tahu. Tapi harusnya ketika Baru semester ini Pak. sekarang ya berarti jalannya bareng nih. Jadi ini jalannya bareng. Jadi mereka menyelesaikan, kita udah ada penugasan, dipakai langsung gitu. Moga-moga sih penugasannya sama, mereka bikin analisis properti juga gitu. Jadi nanti mereka yang lebih deep analisis, yang kita juga cenderung lebih ke objek yang akan kita nilai, pemahaman terhadap objek kita. Tujuan mereka adalah atas secara umum, kita adalah analisis properti yang terkait dengan objek kita. Ya. Nanti mungkin saling support antara penugasan ini dengan penugasan mata kuliah yang lain. Nah, kalau digas di sini, ya nanti ini tugasnya bukan dikumpulkan sekali lagi yang di sini diabaikan saja yang paragraf 2, tapi kumpulkan data buat analis pasar properti terhadap objek pilihan atau rumah kos ya, atau tempat tinggal dari adik-adik. Jadi ini nggak perlu dikumpulkan, ya, nggak perlu dikumpulkan. Hanya kalian buat, kan nanti ini akan mendukung penugasan di mid-nya, ya, penugasan di mid-nya. Jadi mulai kemarin kita melihatnya ke dalam, ke rumah kita, ke objek kita, sekarang kita melihatnya keluar, ya keluar terkait dengan kondisi ekonomi di sekitaran. Nanti lebih detail lagi kalian bisa menanyakan misalnya untuk yang analis properti ke pengampu di mata kuliah itu ya, detailnya seperti apa. Nanti saya berikan template yang dari saya. Kalau mereka nanti dapat template yang lebih bagus lagi, pakai yang itu gitu. Jadi ini yang minimum requirement yang sesuai dengan teknis yang biasa kami lakukan di kantor saja, yang bisa kami berikan untuk template ke adik-adik ya. Oke, itu mungkin dari saya. Selanjutnya kita tanya jawab, semoga nggak terlalu panjang lagi mungkin puasa seperti ini. Silakan. Oh ya, sebelumnya saya lupa, kita belum kenalan yang 8 orang lagi. Berarti kita ini dulu sebelum tanya jawab. Mbak Popi, Lutfiani Deva Manan, ada? Hadir, Pak. Oke, Mbak Popi panggilannya siapa, Mbak? Deva. Deva, panggilannya Deva. Deva, bukan Mbak Popi. Mbak Deva di mana tinggal? Tuban, Jawa Timur, Pak. Tuban ya. Oke. Terima kasih Mbak Deva. Terus Mbak Putih Lenggo Febi. Hadir, Pak. Ya, panggilannya Putih. Putih atau Ajeng, Pak? Oh, Ajengnya dari mana ini? Oh, emang dari dulu dipanggilnya Ajeng, Pak. Oke. Mbak Ajeng. Yang lebih ini di rumah Ajeng mesti ini. Oh, iya, Pak. Mbak Ajeng di mana lokasi? Di Kabupaten Solo, Sumatera Barat, Pak. Oh, Mbak Ajeng. Orang Solo tapi panggilannya Ajeng kayak orang Jawa. Makanya, Pak. Oke, sekarang Mas, makasih Mbak Ajeng. Mas Raihan, Mas itu Mbak ini. Raihan Maulidia Sandi. Mbak Raihan Maulidia Sandi. Panggilannya? Lida, Pak. Lida. Oke. Iya. Ya. Lida, posisi di mana? Di Solo, Jawa Tengah. Solo. Oke. Tadi ada Solok, Sumbar nih, Solok, Jawa Tengah. Iya, Pak. Bedanya cuma, kalau buat orang Jawa sama nih, Solok sama Solok gitu, kayak ucapannya nggak ada kanya semua. Oke, makasih Mbak Rida. Pak, makasih, Pak. Rizky Milenia Sitanggang. Hadir, Pak. Saya, Pak. Hadir. Oke, panggilannya siapa? Biasa dipanggil Reski, Pak. Mbak Reski. Mbak Reski di mana? Di Sekarang. Medan, Pak. Medan, Sumatera Utara. Oke, Mbak Reski Medan. Terima kasih Mbak Ya, Reski. terima kasih, Pak. Sama. Terus Mas Surya. Hadir, Pak. Ya, Niar. Oke, Mas. Panggilannya siapa, Mas? Biasa dipanggil Surya, Pak. Mas Surya. Surya nama depannya. Mas Surya. Mas Surya sekarang lokasi di mana? Lokasi di Kabupaten Gunung Kidul, Pak, Yogyakarta. Saling. Bukan ya? Beda, Pak. Gunung Kidul. Ini apanya? Gunungnya apa? Bedoyo, Ngalasombo, atau mana?
Ngawen, Pak. Ngawen. Iya. Nah, Wonosari, Ngawen. Ngawen, Wonosari. Iya, Pak. Oke, makasih Mas Surya. Baik, terima kasih, Pak. Kita bentar. Ada? Hadir Pak, Oke, panggilannya Mas? Vincent Pak, Mas Vincent. Oke, Mas Vincent. Mas Vincent di mana? di Kota Bengkulu Pak. Oh, Bengkulu. Oke. Mas Vincent, Bengkulu. Udah ada isu-isu kita akan ini nggak apa kuliah tatap muka nggak dari sekretariat? Ada Pak. Oh, semester depan atau semester depan ya kemungkinan ya? Iya Pak, mulai waktu setelah SPMB Pak. Oh, setelah SPB ya udah paling nggak 1 tahun lagi kalian di stand ya, 1 tahun lagi ya. Iya Pak. Willis Unggul Prayuda. Hadir Pak, Nah, panggilannya? Willis Pak, Oh, Mas Willis. Mas Willis di mana? di Cilacap Pak. Cilacap, tetangga saya. Oh, ya. Mas Willis Cilacap. Makasih Mas Willis. Sama-sama Pak. Absen terakhir Mas Yehuda Victory Caesar Putra Perdana. Hadir Pak. Panggilannya? Yehuda. Hah? Yehuda. Ya, Ya. Mas Yehuda sekarang di mana tinggalnya? di Banjarnegara, Jawa Tengah. Wah, kanca dewek juga gitu. Ya Pak. Negara. Oke, nanti ini Cilacap ya, negara bisa satu tim nanti. Atau tenaga lihat, saya coba ngatur timnya nanti. Oke, semuanya udah saya tahu nama panggilan dan alamatnya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan mata kuliah ini, terkait analis pasar properti atau permasalahan yang kemarin Anda temukan pada waktu melakukan survei pembanding, identifikasi objek, apapun itu, sampai dengan pertemuan keempat. Ya, silakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Kalau dari pengalaman Bapak, kalau misal Bapak menemukan data pembanding tanah itu memiliki perbedaan luas sampai 100 meter persegi itu, Bapak tetap mau mengambil data tersebut atau enggak, Pak? Oke. Perbedaan lebih dari 100 meter persegi ya? 100 meter persegi, ya kira-kira gitu, Pak. 100 meter persegi perbedaan luasnya. Saya sih enggak. Karena kemarin itu kalau saya yang tadi saya bilang letak petik itu karena rentangnya di seluruh Indonesia ya, itu lebih kecil banget perbedaannya sebenarnya 0, sekian gitu. 0,0 sekian persen, karena kalau saya pakai kalau nggak salah log ya untuk yang ininya, jadi persentase naik ke sini, persentase naik ke harga gitu. Saya baru melakukan penyesuaian ketika perbedaannya itu antara minimal ya sekitar 2000-an biasanya. Ya berdasarkan data yang kemarin. Tentunya ketika saya melakukan penilaian lagi ya, itu biasanya saya akan updating data lagi. Kebetulan saya tidak lama, dari tahun 2015 saya tidak melakukan penilaian lagi. Ya, tapi kalau cuma 100 meter perbedaannya, apalagi tanah kita juga 100 meter ya, itu nggak terlalu. Apalagi kalau misalnya antara 1100 sampai 1200 itu nggak terlalu. Tapi kalau 100 sampai 3000, biasanya saya melakukan penyesuaian di harga per meternya. Ya. Itu saya melakukan penyesuaian di harga per meternya, sekian persen gitu. Tapi kalau pengalaman saya nggak pernah lebih dari 2% saya melakukan penyesuaian untuk luas. Ya maksudnya masih base-nya masih yang dulu hasil takutik saya juga udah lupa di mana saya nyimpan untuk yang itu. Tapi intinya sekitar 2000-an, saya sekitar 2000 saya melakukan ini penyesuaian. Ya. Terima kasih Mbak Deva. Terima kasih, Pak. Pak, kalau misal kita menemukan data pembanding tanah itu berupa sawah itu bagaimana, Pak? Tapi sawahnya itu di pinggir jalan, jadi ada kemungkinan kedepannya itu bakal jadi rumah gitu, Pak. Tapi dia sawah, kan aslinya. Berarti penyesuaiannya adalah membuat sawah itu menjadi matang. Berarti apa? Oh, berarti kayak diratakan tanahnya, terus Ya. kayak gitu-gitu, Pak ya? Nah,
Terus ya tadi kalau aturannya seperti apa, boleh atau enggak, apa kalau memang banyak fakta menyatakan lihat di sekitar rumah Mbak Deva misalnya, tahu-tahu oh banyak kok Pak yang di pinggir jalan boleh ditimbun dan sebagainya, berarti memang itu bisa dijadikan pembanding gitu. Tapi kalau misalnya di sana memang belum ada kasusnya, menurut saya jangan. Ya, tapi kalau ada beberapa ya di sana terkait dengan penimbunan sawah menjadi lahan perumahan, maka itu berarti udah valid, bisa dipakai kayak gitu. Pembandingnya bisa dipakai dengan pengurukan. Ya. Beberapa memang sudah ada Pak, jadi ya gitu. Ya. Terima kasih Pak. Makanya itu penilai itu harus sensitif untuk kayak gitu itu. Misalnya satu wilayah memang nggak boleh sama sekali, tapi mengandai-andaikan ya jangan gitu. Harus melihat lokasinya seperti apa. Di tempat saya juga sama. Tempat saya di desa saya beberapa sawah itu memang ditimbun untuk jadi perumahan. Kalau saya sih nggak setuju aslinya kalau penimbunannya, tapi kalau kita sebagai penilai, kalau ada fakta kayak gitu kita bisa jadikan satu ini. Oke, Mbak Deva, makasih. Yang lain? Pak, izin bertanya Pak. Lah, Mbak Ajeng. Iya Pak, gini Pak, itu kan kayak di tanah rumah saya itu kan bentuknya tuh nggak beraturan gitu Pak, kayak di depannya tuh kayak persegi, nah di belakangnya tuh kayak segitiga gitu Pak. Jadi itu kan kalau misalnya saya cari data pasarnya itu kan kayak bentuk tanah yang mirip tanah saya tuh kan susah, agak sulit ya Pak. Jadi saya ingin tanya itu nanti saya nyari data pasarnya tuh kemungkinan yang miripnya itu ukurannya atau bentuknya juga harus mirip gitu Pak. Atau misalnya kalau nggak nemu bentuknya yang mirip, saya harus nyari ukurannya yang sesuai sama tanah rumah saya gitu Pak. Oke, pertanyaan saya simpelnya gini, Mbak Ajeng. Di sana, ketika jadi ini lihatnya di sana adalah kondisi sekitaran seperti apa. Yang saya tanyakan, ketika ada jual beli, ya ketika ada jual beli, coba lihat atau tanya-tanya terkait dengan bentuk berpengaruh banget sama harga enggak. Ya, sebenarnya kemarin saya terangkan, ada orang yang suka ngantung, yang lain suka apa gitu. Padahal sebenarnya nggak terlalu berpengaruh juga ngantung atau enggak, karena per meternya tetap sekian gitu. Kan yang kita akan lihat harga per meter, bukan harga keseluruhannya. Nah itu yang perlu lihat. Kalau misalnya nanti Mbak Ajeng menemukan bahwa tidak terpengaruh bentuk, maka tidak perlu melakukan penyesuaian di sana. Jadi yang ditampilkan bisa aja ditampilkan dalam kertas kerja, masalah bentuk tetap ditampilkan, tapi penyesuaiannya tetap nol. Dengan reasoning bahwa kondisinya di tempat saya itu berdasarkan data yang ada 1, 2, 3, 4 misalnya penilaian atau penjualan tidak memperhatikan masalah bentuk. Yang penting di jalan ada akses jalan, malah itu yang penting misalnya kayak gitu. Itu nggak ada masalah Mbak. Ya, Mbak Ajeng ya. Jadi kalau saya bilang ada yang berpengaruh, ada yang enggak. Sama juga ya tadi. Kalau kita mau data yang benar-benar data pada waktu melakukan penilaian ya terkait dengan misalnya posisi tusuk sate, itu sate berpengaruh apa terhadap harga? Sebenarnya bisa aja dicari gitu. Tapi kalau kondisinya itu di komersial yang sudah terkenal, saat itu malah nggak terlalu berpengaruh sama sekali. Karena tipe jalannya itu ternyata biasanya dibagi dua. Ya, ada separator misalnya. Di tengah-tengah ada separator. Jadi kita nggak bisa memastikan bahwa kalau untuk sate pasti nilainya lebih rendah. Enggak. Kita lihat dulu tipe jalanannya. Jadi makanya yang paling tahu siapa? Adik-adik. Bukan saya. Ya, jadi tapi kalau ditanya caranya gimana ya tadi, paling nggak kita konfirmasi sesuatu yang memang kita sebagai penilai memandang kayaknya itu berpengaruh. Oh yang ini nggak berpengaruh. Tapi nggak berpengaruhnya kenapa? Wawancara. Berpengaruhnya kenapa? Wawancara juga. Jadi misalnya luas tadi, kalau saya bilangnya data nasional nih. Berpengaruh dengan per meter. Ternyata tempat saya enggak Pak. Kopi bilang 2000 enggak. Tetap aja per meternya segitu. Kalau mau 1 hektar baru dia berpengaruh misalnya. Ada yang seperti itu. Ya tadi saya bilang, yang karena tipikal data saya data nasional, bukan data spesifik suatu daerah. Jadi tidak bisa mengeneralisasi. Tapi kalau saya tujuan dulu adalah membuat apakah benar harga per meter itu akan turun ketika luasannya itu makin tinggi. Tujuannya itu bukan melihat berapa pengaruh persentase antara luasan sekian dengan luasan sekian, itu beda analisis ya. Itu yang Mbak Ajeng ya. Jadi tanyakan, coba lihat ke sana apa. Nguping-nguping lah pembicaraan ininya. Karena penilai itu ya kayak gitu kerjanya, memang kepo banget pokoknya untuk masalah tanah dan bentuk. Baik, terima kasih Pak. Yang sama, yang lain silakan.
Kita maksimal sampai jam 9 ya. Nanti saya kering lagi nih kalau ini. Oke, silakan. Yang lain nggak ada, Mas? Pak, izin bertanya Pak. Oke, Mas Vincent. Untuk kasus kayak rumah saya yang digabung dari hasil 2 rumah yang digabung Pak, itu nanti kan saya rencana mau menggunakan pendekatan biaya untuk penilaian rumahnya, Ya, untuk penilaian bangunannya. Nah, untuk penilaian bangunannya ini biayanya itu hanya biaya renovasi saja Pak, atau biaya hasil transaksi kedua rumah sebelumnya baru ditambahkan biaya renovasinya juga? gini. Renovasi kan paling berubah struktur nggak terlalu ini ya. Jadi kalau pakai biaya, berarti kan mengidentifikasi komponen-komponen dari 2 rumah ini ya. Artinya bisa diidentifikasi sebagai 2 rumah terpisah atau 1 rumah yang sama. Nah, lihat nanti kalau kemarin saya share itu masalah di KPB, coba lihat ketika digabung dia masuk ke kategori mana, ketika bisa masuk kategori mana. Kalau kategorinya sudah berbeda, maka digabung harus. Jadi misalnya gini, di sana kan saya kalau nggak salah standarnya kalau tipe 11 berapa, 12 berapa. Jadi itu tergantung metodologi yang kita pakai sebenarnya kali ini. Terus ada orang model kayak perumahan, kalau beli perumahan 1 terus saya beli lagi yang satunya lagi, dia pilih bangunan 1 dan bangunan 2. Karena bisa saja kenapa saya bilang bangunan 1 dan bangunan 2, pada waktu kita beli ya, rumah kita udah renovasi, rumah sebelah belum renovasi. Maka saya harus membagi tadi ya. Membagi antara renovasi di rumah saya dengan renovasi di sana. Akhirnya saya akan menilai rumah saya sendiri ya 1 sebagai bangunan 1, terus bangunan 2 rumah tetangga yang saya beli. Nah, itu kuncinya kayak gitu. Jadi data ini kalau digabung gimana? Mungkin bareng-bareng. Saya baru renovasi ketika sudah jadi 1 Pak tanahnya. Kenapa saya menggunakan ini penilaian 1 rumah bukan 2 rumah atau 2 bangunan, bisa kayak gitu. Ya, tapi tetap dua-duanya ini couple ya. Kemungkinan kalau perumahan itu couple, artinya kanan kiri biasanya milik orang lain ya, benar ya. Jadi yang 1 nempel ke tetangga yang kanan, 1 nempel ke tetangga kiri, 1 nempel lagi ke tetangga belakang. Ya, jadi ada 3, couple-nya ada 3. Nah, itu diperhatikan juga. Jadi nanti tinggal lihat dari Mas Vincent data yang rumahnya sendiri sebelum rumah tetangga kita beli sudah ada renovasi atau belum pada waktu sampai pembeliannya. Ya, ketika misalnya itu nggak ada, baru renovasinya bareng-bareng dengan sebelah, maka gabung bisa. Ya, digabung bisa. Kalau kita udah renovasi duluan, perbaikan struktur atap ya, atau tanah struktur bawahnya atau apapun itu. Misalnya kita jadi 2 lantai ya, kita bangun dulu kita 2 lantai. Sebelah belum kan, belum diapain kan, kita beli sebelah. Renovasi antara kita dengan mereka kan beda ya, ininya beda. Maka bisa ini dibuat menjadi 2 bangunan. Kalau 1 bangunan malah takutnya mislead. Itu Mas Vincent ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang lain? Nih beda banget ya kelas puasa sama nggak puasa. Saya paham kelas ini kalau nggak puasa tuh aktif banget. Begitu puasa, bahkan yang nggak puasa pun ikut puasa gitu. Ke bawah nih ya, bangun sahur, sekarang ngantuk. Saya tadi juga ketiduran tadi, saya lagi buka live Facebook, ada lihat ceramah, dengerin sih. Saya nyalain HP, tahu bisa ketiduran. Kemudian bangun tadi jam 7. Ya, saya ingat banget, saya terakhir lihat jam itu masih jam 6:45 apa ya. Berarti saya masih bangun di situ. Setelah itu close saya, karena pengajian itu kalau nggak salah sampai jam 6. Jadi kalau close, tahu-tahu udah jam 7. Jam 7 siap-siap nih gitu. Komputer udah nyala sih, memang nyala terus. Cuma tadi kayaknya ada permasalahan di koneksi. Saya pakai tethering ini sekarang biar aman. Oke, yang lain? Ya, semoga puasa nih juga makin nggak kendor. Ujiannya besok midnya di puasa atau bukan? Bukan kan ya? Bukan, Pak. Setelah lebaran ya? Setelah lebaran, Pak. Berarti waktunya panjang, waktu silaturahim sekalian nyari data, ya.
Jadi nggak cuma nyari nastar, cari data, ya, mengunjungi ini, cari data, kenalin Faidin, Pak, tolong kira-kira rumah ini berapa dulu dibangunnya, gitu misalnya. Ya kalian bisa masuk lah, penilaian terus kayak gitu, penilaian kayak gitu. Ya, jadi saya juga kadang rumah sebelah saya juga kosong nih, pingin juga saya beli, tapi orangnya belum mau kan. Kamu kan kawan-kawan nanya-nanya nih, nanya, kalau pas uangnya, wah bisa dibeli nih. Akuisisi rumah tetangga ya. Jadi kalian coba tahu nanya-nanya gitu atau Mas mau beli enggak nih buat tugas saya, malah dibantu, bagus banget ya. Silaturahim lah. Kan sekarang kayaknya sih nggak pada mudik ya, perumahan ya nggak ada mudik nih. Jadi kayaknya tetangga komplit dan kita bakalan interaksi sama tetangga lebih kenceng daripada sama nenek kakek gitu. Saya juga sama nih, saya ada sholat id di rumah di kompleks ya, sholat id di kompleks. Nah itu saatnya silaturahim gitu. Dan kalian ini tuh bagus banget nih nanti ya. Palingnya nanti data untuk kena SPA Property penugasan yang inilah lebih bagus karena kita ada waktu yang nggak jeda panjang dari pertemuan terakhir sampai dengan nanti limitnya kan. Kalau saya nggak tahu nih, masih kalau Ramadan 4 pertemuan berarti benar pertemuan terakhir itu kita masih puasa ya. Moga-moga nanti begitu lebaran langsung meet ya udah oke. Nanti penugasan saya akan berikan, memang soalnya diberikan 1 minggu sebelumnya, tapi ya sudah firm dengan beberapa dosen, sampaikan aja tugasan meetnya kita adalah ini gitu. Sehingga kalian udah dari sekarang udah mempersiapkan. Oke, yang lain? Mau tanya lagi Pak. Ya silakan. Kalau misal kita tuh tahunya biaya pembuatan rumah gitu Pak, rumahnya tuh mirip-mirip sama rumah kita, itu bisa kita jadikan data pembanding data pasar juga nggak Pak, buat pembanding properti kita? Boleh, nggak ada masalah. Kalau misalnya mirip dengan rumah kita, tadi makanya saya bilang kalau misalnya mau menggunakan biaya maka itu sebenarnya nggak bisa. Tapi kalau data pasar itu bisa, ya karena biaya itu nanti dia punya standar, ya. Kayak misalnya yang kemarin saya berikan, kalau udah baca TKPP itu menggunakan data itu, ya. Tapi nanti datanya terberikan per kota. Cuma ini berat banget, saya lagi mikir caranya gimana, makanya saya ngumpulin beberapa nama Anda tinggal di mana, biar nanti mungkin saya akan share cuma PDF terkait dengan data-data DKPP yang ada kotanya saja. Soalnya kalau kota seluruh kota Indonesia itu lumayan gede banget datanya. Ya nanti saya akan lihat kalau menggunakan data pembanding, menggunakan data pasar, maka dia bisa pakai Mbak Deva. Tapi kalau dia menggunakan biaya, maka itu sebagai kontrol variabel saja. Ya, kita perkirakan, terus kita hitung dulu, kita perkirakan cocok nggak? Siapa tuh ada yang miss di saya gitu. Atau mungkin hasil surveinya kan yang ngaco misalnya. Ya bisa aja seperti itu. Tapi metodologinya nanti kita lihat, ya. Kita lihat. Itu Mbak Deva. Berarti untuk harganya itu menggunakan biaya membangun, terus untuk transaksinya itu berarti nggak pakai apa-apa gitu Pak ya? Straight gitu aja. Ya, jadi kan kemarin gini model yang saya sampaikan ke adik pertama. Kita untuk yang penugasan penilaian yang di akhir nanti bisa semuanya baik tanah dan bangunan menggunakan satu pendekatan data pasar. Karena tanah kan nggak mungkin pendekatan biaya, data pasar semua. Atau dipilah tanahnya menggunakan pendekatan data pasar, bangunannya menggunakan pendekatan biaya. Nah, untuk mempermudah kalian sebenarnya kapan dia menggunakan data pasar, dia menggunakan biaya. Ya, ketika Anda menggunakan data pasar untuk keseluruhan tanah dan bangunan, clue-nya adalah biasanya ini cocok untuk rumah-rumah yang berdiri di perumahan. Kenapa? Rata-rata homogen bangunannya. Itu yang dan luas, bukan klaster yang sini cuma 10. Kenapa? Kalau luas artinya dia itu kemungkinan banyak transaksi jual beli atas perumahan tadi dan modelnya sama, maka kita tinggal mencocokkan antara nilainya yang dijual sama punya kita. Bedanya apa? Misalnya di sana sudah pasang kanopi, kita belum. Di sana sudah ada renovasi, kita belum misalnya. Nah, tadi sebagai biaya yang dibilang Diva tadi itu bisa dilihat di sana ya. Dia melakukan pembangunan sama persis dengan punya kita, dibangun dengan biaya sekarang misalnya. Maka kita akan melihatnya dia itu sebenarnya cuma kontrol variabel kalau kita bangun rumah kita menggunakan biaya sekarang. Kita nanti bandingkan, tapi itu nggak bisa bagi data pasar. Data pasar itu transaksi. Ya entah itu penawaran, entah itu jual beli, bukan membangun.
Kalau membangun artinya dia tetap menggunakan biaya. Nah, kalau menggunakan biaya, maka kita akan lihat juga antara RAB kita dengan standar yang ada. Kalau nggak salah nanti akan tersedia dua pendekatan yang dipakai. Satu yang pendekatan yang dari teman-teman DJP, Excel-nya kalau nggak salah sudah ada. Satunya lagi yang menggunakan DKP yang DCKN. Kalau yang tadi Mbak Popi sampaikan itu lebih cenderung ke yang pendekatannya yang dilakukan oleh teman-teman DJP. Ya satuan, diupdate harga satuannya. Itu boleh. Diupdate aja harga satuannya sesuai dengan apa yang kemarin dibangun oleh tetangga. Ya, tapi itu biaya, bukan data pasar. Itu ya. Ya, jadi jelas ya. Oke, yang lain. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kan Iris. iya Pak. Kan tadi analisis pasar properti kan itu kayak pandangan terhadap penawaran sama permintaan atau suatu properti ya Pak. Nah tapi kan kalau propertinya itu bukan di perumahan itu kan kayak nggak intens gitu loh Pak, kayak transaksinya nggak intens. Rata-rata kan kalau di desa-desa itu jarang kayak jual beli rumah, itu jarang, kayak seringnya tuh bangun-bangun. Nah gitu gimana Pak? Ya, jadi yang dibangun itu punya tipe ya. Walaupun misalnya nih, saya ada rumah kampung, rumah saya juga dulu rumah kampung, bukan perumahan. Tapi itu adalah misalnya tanah saya itu ya tanahnya pasti lebih luas. Tapi untuk bangunannya kemungkinan bisa. Jadi analisis properti bisa dipisah terkait dengan tanahnya, terkait dengan bangunannya. Ya, kalau misalnya kita tanah kampung ya, maka nanti tanah itu kita lihat pasaran tanahnya seperti apa, penjualnya seperti apa. Untuk bangunannya berarti lihat tipe-tipe bangunan yang dijual di perumahan misalnya. Terus pergeseran orang kalau membeli itu apakah membeli yang tanah kampung atau yang belinya di perumahan. Kalau orang-orang kalau kayak adik-adik ini kecenderungannya pasti pinginnya perumahan. Ya. Anak kompleks lebih keren ya daripada anak kampung. Saya juga anak kampung ya Mas Willis ya. Saya nggak terlahir di kompleks, saya hanya di kampung. Maka ketika saya di kompleks pun saya lebih rasanya ya jadi nggak individualis itu, lebih cenderung saya membaur dengan tetangga, sering main sama tetangga, bukan anak kompleks jadinya, karena memang bawaan saya itu anak-anak kampung. Jadi sama saja sebenarnya ketika kita bicara saya bangunnya di kampung Pak, tipenya kayak gini. Nah tipe itu tadi tuh ya. Kuncinya walaupun nggak menyatu tipenya tadi, ketika dibangun modelnya seperti apa, luasnya seperti apa untuk bangunannya ya, untuk bangunannya tipenya kayak gimana yang dibangun ya. Walaupun saya paham sekali di kampung sendiri rumah itu dibangun itu sifatnya rumah tumbuh ya, karena saya juga kayak gitu dulu ngalamin. Tentu saya bangun cuma sekian, nanti tambah lagi kamar satu lagi, tambahnya kamar satu lagi. Kok sekarang jadi gede, kamarnya ada 5 misalnya, tahu-tahu gitu aja gitu. Yang dapur digeser ke belakang, dapur yang sekarang jadi tempat tinggal misalnya, di kamar misalnya, itu terjadi. Tapi kondisi yang sekarang dipotret Mas Willis ya. Terus pasarannya seperti apa? Kecenderungannya lebih senang yang anak-anak muda itu lebih senang di perumahan atau enggak, di capturing aja tadi, di capture satu persatu ya, datanya. Jadi walaupun dibilang di kampung lebih senang bangun, ya itu informasi juga, sampaikan juga dalam analisis properti. Di kampung itu nggak ada jual beli. Jadi misalnya itu saya analogikan kalau misalnya tumpul rumah ini di luar sana di komplek dijualnya kayak gini. Itu udah data, itu data. Yang disampaikan Mas Willis itu data itu sendiri. Udah. Nah, tinggal dilihat seandainya rumah ini dibangun di komplek, nah itu lanjutin aja terus. Itu ya Mas Willis ya. Ya Pak, berarti bisa lihat yang di kompleks juga walaupun yang objek penilaiannya itu ada di kampung ya Pak? Karena kan kita melihat supply and demand-nya. Tadi kalau dari demografi rumah tipe saya seperti apa, perumahannya seperti apa, ya kecenderungannya orang di kampung saya bangun daripada beli rumah yang di komplek misalnya. Tapi itu adalah, ini kan masa substitusinya. Kalau dia tanahnya lama-lama kampung itu habis, ke depan apa? Pasti akan ke komplek gitu kan. Kan warisan dibagi-bagi terus ya, dibagi sampai nggak bisa bikin rumah. Karena apa? Udah nggak bisa dibagi lagi, nggak bisa bikin rumah udah. Nah, itu yang mungkin nanti Mas Willis lihat di sana secara umum. Tapi itu udah jadi data Mas Willis bahwa kebanyakan kalau di saya bangun tuh Pak, bukan beli komplek perumahan, itu juga data itu. Tinggal digali lagi. Ya. Yang lain, makasih Mas Willis. Terima kasih Pak.
Silakan. Izin memastikan Pak, apa namanya Pak, yang untuk terkait kasusnya Deva tadi itu, jadi kalau misalnya kita punya data harga biaya pembangunan rumah tetangga misalnya Pak, itu biaya pembangunan itu bisa kita jadikan pembanding data pasar nggak Pak? Atau memang itu nanti jadi acuan harga satuannya untuk jadikan di pendekatan biayanya Pak? Harga satuan biaya. Jadi berarti biaya, bukan data pasar. Karena saya sampaikan tadi, data pasar itu sebenarnya apa? Transaksi, bukan pembangunan. Kalau dibilang pembangunannya itu apa? New development cost. Yang metode yang ada new development cost itu apa? Biaya. Biaya. Ya. Makasih Mas Afan. Ya. Apa Mas Afan? Berarti tetap ke biaya Pak, terus nanti tetap tanahnya kita carikan data untuk pembandingan data pasar ya Pak ya? Ya, jadi saya bukan mengarahkan semuanya ke biaya, tapi kalau datanya kayak gitu, itu adalah Anda sedang hitung new revolution cost, yang hitung transaksi. Maka ketika bilang new revolution cost, kan kita juga melihat yang namanya RCN atau NRC, itu kan juga dari data pasar. Data pasar apa? Data pasar material, benar nggak? Iya Pak. Bukan data pasar bangunan, tapi data pasar material. Jadi tetap kalau dapatnya yang Mbak Deva punya tadi, itu menggunakan pendekatan biaya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Sama-sama Mas Afan. Yang lain silakan. Pak izin bertanya Pak. Boleh. Masalah ini Pak kan di rumah saya itu kan saya kan bukan tinggal di perumahan ya Pak. Jadi jenis rumahnya itu kan heterogen Pak. Nah kalau misalnya nyari pembandingnya itu apa harus ke perumahan juga Pak? Atau lebih baik saya menggunakan biaya aja Pak untuk menilai bangunannya Pak? Ya. Ini saya lagi, kalau saya menilai rumah saya jadi bukan kompleks ya, saya lebih cenderung untuk menggunakan biaya. Ya, kenapa? Speknya pasti udah beda jauh. Speknya udah beda jauh. Nanti kalau menggunakan data pasar dengan kondisi tadi, yang disesuaikan banyak banget, ya kan? Pasti yang disesuaikan banyak banget. Saya itu penilai yang malas. Maka saya ketika pemilihan masalah pendekatan, saya pakai pendekatan yang menurut saya paling mudah. Nah tadi, saya akan lebih senang lemes di depan nyari data pembanding daripada saya lemes di belakang nyari data untuk melakukan penyesuaian. Jadi tergantung dari Mas Prana sendiri. Kalau saya punya data pembanding yang sifatnya memang bagus banget, yang sangat identik, ya, maka saya akan pakai itu. Ketika saya nggak punya itu, maka identifikasi aset saya menggunakan biaya. Jadi itu pilihan-pilihan kita ya, itu pilihan-pilihan kita. Tapi biasanya kan teman-teman atau adik dia nanya, kalau Pak Heri ngapain? Kayaknya ini kan sesinya kan seperti itu. Yang namanya penilaian ya kayak gitu. Nanti berdasarkan pengalaman saya kayak gini. Dan alhamdulillah sih memang sampai saat ini saya bisa menjawab semua pertanyaan dari pemeriksa. Even sempat juga kita diminta oleh KPK menjelaskan suatu kasus ya. Jadi kebetulan penilaiannya dari kita untuk penilaian kerugian negara. Waktu itu nilai sewa setahu saya. Jadi ada kasus korupsi terkait dengan nilai sewa, sama pertanyaan juga dicecar gitu macam-macam. Tapi hampir kita bisa jawab satu persatu. Ini datanya dari sini, datanya dari sini. Itu yang saya bilang ya. Kalau kita misalnya nyari cara yang rumit untuk melakukan penyesuaian, melakukan ini, kita akan sibuk tadi menjelaskan. Tapi kalau kita dari awal datanya memang sudah sangat, kita malah jelimet di datanya, nyari data segala macam, dapat yang sangat komplit, datanya sangat yang identik, penyesuaiannya nggak terlalu banyak, ya, itu malah lebih bagus. Waktu itu terkait sewa, ya sewa ruang perkantoran, karena ada asumsi, ada indikasi bahwa bangunannya disewakan secara ilegal. Dan kita waktu itu kaget juga dipanggil oleh KPK untuk menjelaskan. Jadi saya merasakan tuh duduk di ruang kacanya KPK 4 jam itu, saya pernah merasakan itu. Dipanggil jam 12 siang, kita nunggu dari jam 8. Ya itu memang tekniknya mereka kayak gitu untuk edukasi. Jadi bikin kita capek dulu, kesal dulu juga.
Tapi kalau kita baik-baik aja nyantai aja di sana, nanya, sebenarnya kita bukan sebagai tersangka, sebagai sanksi aja sebenarnya. Jadi mungkin tuh ya, jadi tibanya nanti yang semua laporan penilaian kalian itu akan saya sidang, katanya gitu ya. Dan kalian harus memberikan jawabannya apa. Berarti ketika kalian melakukan penyesuaian, kalian siapin jawabannya. Misalnya nanya, ini penyesuaiannya 2%. Saya akan nanya 2% dari mana, misalnya kayak gitu. Ini penyesuaiannya 100.000 dari mana? Jadi kalian harus punya coret-coretan terkait dengan tadi, backupnya udah ada. Atau perlu disampaikan juga dalam laporan terkait dengan reasoningnya penyesuaian. Biasanya teman-teman yang rajin kayak gitu tuh. Jadi mereka bikin reasoning terkait dengan penyesuaian ya. Jadi pertama terkait dengan transaksi. Di kertasnya cuma bilang 2%, sekian persen, tapi di bawahnya ada kertasnya inflasi bulan ini. Sehingga per tahun kenaikannya adalah sekian persen. Ada di kertas ini, ada kertas kerjanya di lampirannya. Jadi nanti itu yang sebenarnya paling komplit karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita dipanggil memeriksa. Kalau kita punya itu, ya, artinya kita akan tahu, oh dulu saya mau lakukan punya sini Pak. Gitu. Dan misalnya di recalling your memory gitu, dia akan menarik memori kalian. Kalau kalian nggak ada catatannya, kalian akan lupa nanti dari mana itu asalnya. Nah, anggap aja nih penugasan kalian untuk penilaian itu adalah nanti akan ditanyakan oleh pemeriksa. Berarti saya di sini. Saya akan mencari ini 2% dari mana, ini 150% 150.000 dari mana misalnya. Ini modelnya seperti apa ya, satu persatu. Kalau misalnya kalian, makanya nanti kita ada latihan. Latihannya apa? Sebelum kalian tugas final, melakukan penilaian secara berkelompok. Itu latihan kalian, kertas kerja kalian, latihannya di sana. Nanti saya akan nanya masing-masing ketika itu. Oh ini dasarnya dari mana? Kalian bisa menjelaskan enggak? Nah ini kalian bisa terapkan apa yang kalian pelajari di penugasan untuk tugas akhir kalian. Saya harapkan semuanya juga. Semua penyesuaian harus ada reasoningnya, nggak ada reasoningnya. Dan nggak boleh pakai feeling, pakainya data. Walaupun datanya cuma 1-2, nggak apa-apa pakai data. Ya. Oke, makasih Pak Mas Frans. Pak, izin mastiin lagi Pak. Ya. Dan kalau misalnya kita pakai pendekatan biaya, kalau misalnya kita mau coba pakai data pasar, itu cuma buat cross check aja ya Pak? Bisa ya, buat cross check aja kira-kira tipe kal yang sama kayak gini berapa gitu. Tapi tetap kita menggunakan biaya. Siapa tahu memang ada yang salah gitu misalnya, ada yang kelewati kita gitu. Oh iya Pak, ya Pak. Baik. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Izin bertanya Pak. Silakan Mas Afan. Ini apa namanya Pak, mewakili pertanyaan teman-teman nih Pak. Kan kemarin Bapak ada bilang kalau ada pakai metode meter persegi bisa kan Pak. Untuk kertas kerjanya atau Excel-nya itu ada nggak Pak? Nah, kalau yang meter persegi itu nggak ada, tapi biasanya dia pakai standar tertentu dari suatu provinsi atau kota ngeluarin. Ya, jadi kalau meter persegi memang unik ya, yang diajarkan di DJP maupun di JKN nggak ada. Dan saya juga pernah pakai, karena meter persegi itu sangat-sangat apa ya, gelondongan banget ya, karena biasanya cuma kayak gini. Kayak sama tukang nih kalau saya di Jakarta nih. Kemarin saya tanya sama tukang, Pak saya mau bikin pos satpam, ini kasus real ya pos satpam. Beliau bilang, pos satpam modelnya rumahnya kayak gimana? Nanya mas si tukangnya gini. Nanti ininya di dak Pak, atasnya. Oh kalau di dak pos satpam itu per meternya 4 juta. Dibilang kayak gitu kan. Nama tukang itu tanya. Nah terus jadi tukang itu juga harus tahu speknya dulu. Jadi angka 4 juta yang dikeluarkan itu setelah kita tanya, kita tahu, kita bilang sama beliau speknya kayak gini gitu. Pakai batu bata atau enggak, dipakai hebel atau batu bata, terus dia pakai keramiknya model seperti apa. Setelah itu baru beliau bilang sekitar 4 juta Pak Eri. Dan tepat ya. Kalau nggak salah kemarin itu hitung-hitungan kita itu butuh sekitar 50 juta. Kalesinya berapa coba? 53 juta. Ya. Tapi tadi kita harus tahu speknya juga. Kalau kita nggak tahu spek, dia juga nggak ngeluarin ini ya. Dan itu biasanya itu dikeluarkan oleh ada, saya lupa namanya, itu semacam kayak jurnal apa di Pemda yang rajin yang punya penilai, biasanya ngeluarin tuh per meter persegi sekian. Tapi nanti dijelasin tuh speknya apa aja gitu. Untuk harga sekiannya rupiah tadi. Makanya
kalau ditanya kerjanya yang mana, saya jarang banget pakai ini karena memang sifatnya umum banget. Jadi tetap aja kita lakukan penyesuaian atas apa yang dibuat oleh teman-teman di daerah. Pemda biasanya ngeluarin. Tujuannya mereka sebenarnya apa? Coba. Untuk NJOP aslinya. Ya, untuk NJOP aslinya. Dia akan lihat per meternya berapa, NJOP-nya sekian kayak gitu. Dia akan sama ratakan nanti. Nah ini bukannya nggak boleh, tapi banyak misleadnya kalau kalian nggak paham. Misalnya kayak kemarin petunjuk penggunaan DKPP kan, di DKPP itu ada asumsi dia akan sekian kalau tingginya itu dari lantai sampai dengan plafon itu 3,5. Kalau kurang dari itu gimana? Lakukan penyesuaian terhadap tingginya tadi. Jadi 3,5 misalnya, Pak rumah saya itu cuma 3 meter, maka nanti 3 meter dibagi 3,5 kali biaya yang tercatat di sana. Terus temboknya itu kalau di KPB itu harus sekitar kalau nggak salah 15 cm. Kalau tembok rumah adik-adik lebih lebar dari itu, lakukan penyesuaian juga. Ya, dia ada di petunjuk penggunaan DKPB sama itunya itu ada. Jadi sama juga ketika per meter. Pasti dia ada speknya yang kenapa dia per meter 4 juta. Nah, kalau kita beda dari itu, maka kita melakukan penyesuaian. Angka variabelnya kita berketersediaan. Kemarin kalau udah ketersediaannya saya udah berikan belum di DKPB ya? Saya lupa kemarin. Yang untuk harga satuan sudah, Pak. Karena di KPP ketersediaannya belum ya? Folder yang kedua saya share. Kayaknya cuma PDF, Pak. Kalau nggak salah. Ya PDF ya? Oke. Nanti saya cari untuk yang kertas kerjanya. Ya. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang lain? Masih 6 menit lagi. Oke. Yang benar nih kayaknya puasa menurunkan semangat bertanya juga nih kayaknya. Oke ya, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Izin mengingatkan, Pak. Ingat, proyek tetap dijalankan ya terkait dengan ini. Pak, izin mengingatkan apakah portalnya sudah diisi, Pak? Itu Pak, izin mengingatkan mengisi portal, Pak. Oh siap. Ya, makasih Mas Ibnu. Oke. Setelah ini saya isi portalnya. Oh, yang belum absen nih sekalian ya. Mas Aljaris ada nggak? Ada Pak, hadir Pak. Ada. Terus ini saya yang saya absen adalah yang belum terisi di sini ya. Siapa tahu ada gangguan. Mbak Delila. Ada? Mbak Delila ada Pak? Oke, lewat Mas Givani. Givani ada? Izin Pak, Delila hadir Pak, dan Givani hadir juga Pak. Oh, nggak ada gangguan, nggak bisa. Givani ada gangguan Pak, mungkin Delila juga. Delila itu di room chat Pak, Jum. Givani ada Pak. Oke, Givani ada. Maaf ya Pak, putus-putus sinyalnya Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting muncul ya. Ini karena di ininya nggak ada, harus saya cek lagi. Terus Givani ada. Helmi hadir Pak. Helmi ada. Hadir Pak. Helmi ada. Oke. Terus apa lagi nih? Amirul. Hadir Pak. Hadir. Amirul hadir. Siap. Terus yang belum Rida ada tadi udah. Hadir Pak. Ya, tadi udah. Mas Yehuda juga ada tadi. Ya. Oke, tadi semuanya hadir berdasarkan ini. Ya, terima kasih adik-adik sekalian. Setelah ini saya akan isi di portal. Silakan kalau misalnya dalam pertemuan ini belum sempat bertanya karena waktu yang terbatas, sampaikan lewat WA terkait dengan tantangan adik-adik ya. Nanti saya akan coba jawab. Kalau jawaban terlalu panjang mungkin saya akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf tadi ada keterlambatan.
depan moga-moga yang puasa juga lebih semangat lagi ya. Ngantuk jelas, lapar jelas, yang namanya puasa. Kalau nggak ngantuk nggak lapar ya mungkin beda lagi ya. Enak tuh kalau puisinya lagi lapar ya tidur ya, pinginnya gitu. Oke, terima kasih Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jaga terus kesehatan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak.